almarhumah ini ngegendong bayinya ke makam dia. Kok dia ada di sini? Kan barusan di rumah sakit. Kondisinya juga emang yang udah benar-benar udah nggak inget apa-apa bang, udah pakai alat semua. Dari situ tuh perasaan tuh udah mulai nggak enak bang. Teh Yuli meninggal. Itu siapa? Saya bilang kan. Jadi kayak ada yang kayak tidur miring gimana sih bang? Kalau emak netain anaknya gitu sambil gini. Pas saya mau samperin ke situ, nggak ada. Si Yuli itu lagi diri di samping tempat jenazah anaknya ditaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan udah ada narasumber lagi seperti biasanya. Dan ini kejadian narasumber kita bersama orang terdekatnya di tempat dia kerja atau berjualan. Nah, kita langsung ketemu aja sama narasumber kita. Teh Rini. Iya bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, mungkin teman-teman yang sebelumnya udah ngikutin Narasi Misteri, kalian udah tahu nih Teh Rini dengan pengalaman yang sebelumnya. Dan ini kali kedua Teh Rini di sini. Kenapa? Karena banyak yang minta Teh Rini untuk cerita lagi, dan emang ada cerita yang terakhir kita obrolin ya Teh, yang emang bisa diceritakan lagi gitu. Dan kali ini cerita yang mau dibagiin ke teman-teman tentang tempat Teh kerja ya. Iya, tempat jualan. Tempat jualan. Dan ini menyangkut orang terdekat dari Teh Rini ya. Iya, bisa dibilang udah kayak adik sendiri gitu. Ada satu kisah pilu yang gue denger kisi-kisinya nih Teh ya di cerita ini. Dan Teh Rini ini, adiknya ini kalau bisa dibilang kerja di sebuah tempat yang banyak rata-rata orang bilang konotasinya negatif lah ya. Iya. Di tempat lokalisasi gitu. Iya betul. Dan Teh Rini di sana jualan apa? Jualan kopi, warung ya? Iya, buka warung Indomie. Kopi, es Indomie, gorengan. Oh, ini tahun berapa Teh Rini jualan? 2018 jualannya. Oh, mulai jualannya 2018. Oke, berarti ini jauh dari cerita yang sebelumnya. Iya. Pernah Teh Rini ceritain di sini ya. Ini cerita yang belum lama terjadi ya. Oke, dan buat kalian yang penasaran, ditonton sampai habis karena gue berani jamin cerita ini akan epic banget. Untuk kalian simak sampai habis, akan ada kisah-kisah yang berat yang akan Teh Rini ceritain. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman kayak Teh Rini juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Oh ya, kayak biasanya Teh, akan ada artwork juga yang digambarin sama timnya Narasi Misteri. Iya. Yang nanti akan ada di videonya saat sudah tayang. Siap. Oke, udah siap ya Teh buat cerita? Nah, kita langsung aja, nggak usah lama-lama, kita langsung dengerin pengalaman dari Teh Rini kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang tempatin. Teh Rini, awal mula kejadiannya itu seperti apa sih Teh? Jadi di tahun 2018 itu Bang, saya sempat buka warung di depan daerah lokalisasi, daerah Jakarta Pusat. Tapi ya nggak usah saya sebutin tepatnya di mana ya Bang ya. Jakarta Pusat ya? Daerah Jakarta Pusat, saya di situ jualan kayak Indomie, kopi, es, gorengan yang kayak gitu-gitu. Nah dari situ, namanya kita jualan di tempat kayak gitu ya, pasti kan kita banyak kenal kayak, maaf ya Bang ya, kayak perempuan-perempuan malam gitu, perempuan-perempuan ya seperti itulah Abang tau lah. Ada salah satu di antara mereka yang benar-benar dekat sama saya gitu. Jadi kita tuh udah nggak kayak orang lain gitu. Pas udah kejadian gitu, ada salah satu dari mereka itu yang udah saya anggap adik sendiri. Sebutlah namanya Yuli ya. Si Yuli ini memang perempuan, kalau kita bilang kayak cewek nyari duit gitu ya Bang ya. Waktu itu dia sempat hamil, cuman sayang istilahnya
karena profesi dia kayak gitu, dia jadi nggak bisa jagain anaknya bang. Kalau dia kerja, anaknya itu kadang suka dia titipin ke sembarang orang. Nah setelah itu saya perhatiin kok ini anak istilahnya asal siang gitu kan bang, suka dibawa kayak dagang tisu keliling-keliling di flyover sampai mukanya gosong hitam. Kalau malam tuh dari mulai batas jam 9 jam 10-an gitu dibawa ngemis sampai subuh, sampai mukanya habis bekas nyamuk semua. Istilahnya kita kan yang lihat jadinya nggak tega ya bang ya. Sampai akhirnya saya bilang gini, Yul, kalau emang lu mau nyari duit, ya udah fokus cari duit. Toh kan lu nyari duit buat anak-anak lu juga. Biarin ini si Dede, biar teteh yang jagain, saya bilang kan. Jadi istilahnya kadang kalau misalkan ibunya lagi nggak ada, kadang itu anak suka saya tidurin di warung. Bahkan akhirnya sampai saya bawa ke rumah bang. Nah setelah itu bayi ini kan lahir Agustus ya, Agustus 2019. Pas 2019 itu waktu itu kan lagi rame-ramenya kayak pemilihan presiden ya waktu itu ya. Nah, ada demo lah bang, demo rame sampai ke situ. Itu posisi saya itu lagi nggak di warung bang, lagi di rumah. Posisi saya di rumah. Oh saya ingat anak bayi itu kan. Pas saya lari ke situ, waktu itu asap gas air mata udah di mana-mana bang, udah panas perih muka kan semua. Andai kata saya nggak datang bang, mungkin itu anak udah mati bang. Saya lari ke situ, buru-buru saya ambil tuh anak itu sampai udah keluar air mata, sampai mulutnya aja udah hampir kayak berbusa gitu. Saya pikir kan keracunan gas air mata ya. Saya bawa langsung ke RSUD tuh, langsung saya bawa pulang. Nah dari situlah awalnya saya asuh itu anak bang. Setelah diasuh itu, nah sempatlah istilahnya jarak seminggu, belum nyampe seminggu kayaknya. Si Yuli ini punya istilahnya suami baru nih. Tapi bukan bapak anak ini ya. Punya istilahnya suami baru. Si suaminya ini ya bisa dibilang kayak laki-laki nggak bener gitu ya. Datanglah dia ke rumah saya. Teh, ini si Dede mau saya bawa dulu ya. Karena saya pikir dia ibunya kan. Oh ya udah, kalau mau dibawa bawa aja. Emang mau kemana? Saya bilang. Mau disuwung teh. Abang tau nggak disuwung? Kayak kalung yang hitam itu loh bang. Kalau di dukun-dukun beranak kan kalau anak rewel suka dikasih kalung yang hitam tuh. Yang dari tali kain itu. Gak mungkin dong saya larang karena itu kan ibunya kan. Akhirnya dibawalah tuh. Saya tanya, Yul mau nginep enggak? Enggak teh, sore juga pulang kok. Kata dia gitu kan. Soalnya kan dia pas datang ke rumah tuh jam-jam 9, jam 10 pagian lah. Maksud saya kalau emang mau dibawa nginep itu anak, biar saya siapin gitu kan, pampasnya, baju salinnya apa kan. Dia bilang enggak. Ternyata saya tunggu sampai 3 hari, sampai 1 minggu kok ini anak nggak pulang-pulang. Saya itu tahu banget karakter ibunya bang. Ibunya itu istilahnya nggak telaten. Karena kita sering nemuin sampai maaf ya bang ya, kayak bayi aja buang air dari malam, itu sampai besok siangnya belum diganti-ganti. Akhirnya saya cari tuh, ternyata anak ini ditawarin ke orang lain bang. Istilahnya ini anak mau dijual. Katanya dia tawarin sama ada salah satu orang yang kaya kerja di Tamina gitu. Udah deal 28 juta. Saya bilang kan, anak mau dijual. Emang Yuli kenal orangnya? Enggak teh. Akhirnya saya bersikeras kan. Saya ambil lagi anak itu. Dari situ sempat ada sedikit cekcok mulut tuh. Karena apa? Selama dia nitipin anaknya di saya, itu nggak pernah sedikit pun yang saya minta, mana Yul, pampasnya habis nih, atau susunya habis atau gimana. Enggak, karena kan saya pikir udah saya anggap anak sendiri juga kan. Tapi maksud saya boleh dia bawa karena dia juga kan ibunya, tapi ya jangan kayak gitu maunya saya kan.
Sampai akhirnya sempat ada sedikit cekcok mulut, dia nggak berani lagi tuh Bang ketemu saya. Lost contact tuh kan selama 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun apa 3 tahun gitu. Lama nggak ada komunikasi sama dia, tiba-tiba ada telepon ke handphone saya. Ternyata yang nelpon saya itu adiknya si Yuli ini. Dia bilang, "Teh, ini Tete Yuli katanya di rumah sakit." Sempat ada kepikiran ya, di giliran kemarin diam-diam aja, giliran sakit baru telepon kan. Nggak ada maksud saya nggak minta apa-apa, cuman ya tengokin ke anaknya gitu kan. Tapi di sisi lain namanya kita juga manusia ya, dengar begitu kan nggak tega ya Bang. Ternyata pas saya kesana kondisinya tuh udah parah Bang. Istilahnya dia udah sekarat lah gitu, udah parah, udah nggak sadar. Saya samperin ke rumah sakit di Duren Sawit sini Bang. Dari sana tuh dirujuk ke sini. Karena penyakitnya kan udah cukup parah ya, dan nggak semua rumah sakit ada alatnya. Dapat rujukannya ke Duren Sawit. Abis dari rumah sakit saya pulang kan. Pulang, saya urusin anak itu dulu kan, si Dedek kan. Lagi bersih-bersih, sempat nindurin dia. Ada yang ketok-ketok, saya buka. Ternyata kok dia. Tapi itu saya nggak ngeh loh Bang. Katanya, "Teh, kok udah pulang?" "Iya, Teh nitip anak-anak ya," dia bilang gitu kan. "Oh ya udah deh, biarin ntar Teteh yang urus," saya bilang gitu kan. Pas saya nengok lagi itu udah nggak ada. Dari situ saya baru ngeh Bang, loh kok dia ada di sini? Kan barusan di rumah sakit. Kondisinya juga emang yang udah benar-benar udah nggak inget apa-apa Bang, udah pakai alat semua. Dari situ tuh perasaan tuh udah mulai nggak enak Bang. Sampai akhirnya pas besok paginya, kira-kira jam 6 apa jam 7 gitu, ada telepon lagi dari adiknya. Teh Yuli meninggal." Buru-buru dong saya urusin kan. Saya bilang, "Ini kan Teteh ada si Dedek nih. Coba Gigi urusin dulu sama si yang suaminya itu ya. Teteh tunggu di sini." Maksudnya bagi tugas, dia ngurusin jenazahnya di rumah sakit, saya ngurusin persiapan buat pemakamannya gitu kan, nyari kayak yang mandiin jenazah macem-macem kan, sampai ke tahlilan buat nanti malamnya. Kan kalau di tempat kita ada tradisi turun tanah ya, habis nguburin langsung pada ngumpul kan, istilahnya cuman makan atau ngopi-ngopi gitu buat orang-orang yang habis nganter dari kuburan kan. Datang jenazahnya, dan saya juga baru tahu kalau di daerah situ ternyata kalau misalkan ada orang meninggal itu yang ninggalin anak kecil mesti mecahin kayak gelas gini. Jadi sebelum jenazahnya lewat, si gelas tuh dipecahin dulu, baru jenazahnya lewat. Bilangnya sih katanya biar nggak ngegentayangin anaknya katanya. Oke, ini mitos yang ada ya? Iya. Nah pas udah gitu, saya tuh baru ngeh. Saya bilang nitip anak-anak. Kan anak dia emang udah sama saya kan, dari 3 tahun lalu kan. Ternyata Bang, dia juga punya anak lagi. Nah dari suaminya yang ini. Anaknya tuh umur 4 bulan. Nah karena si ibunya ini punya penyakit yang udah parah Bang. Udah parah, udah benar-benar nggak bisa diobatin lagi. Apa sih Teh? Dari yang pas dia lagi hamil. Maaf ya Bang ya. Dia tuh positif HIV Bang. Jadi si bayi yang dalam kandungannya ini sama Bang, ternyata pas udah diperiksa dia positif HIV juga. Surat-suratnya masih ada kok sama saya di rumah. Sampai sekarang. Setelah itu dikasih tahu saya kan, "Wah," katanya gitu kan, "Wah, ini Dede Wah, anaknya Mama Yuli." Ngelihat bayi, ya Allah pemerinding ya. Ngelihat bayi umur 4 bulan Bang, saking udah parahnya sakitnya, itu
itu udah kayak bayi umur 1 bulan bang, benar-benar kurus tinggal kulit sama tulang. Nanti deh ada fotonya di saya. Itu bayi diurus di situ. Tempatnya itu kayak pemukiman kumuh bang, jadi di belakangnya pemakaman. Abang tau nggak makam Menteng Pulo? Menteng Pulo, ya. Dia di situ bang. Jadi belakangnya itu pemakaman, depannya itu full truk bang. Jadi kan saya pikir anak dengan penyakit separah ini, dengan kondisi tempat tinggal yang seperti itu, otomatis kalau siang kan angin gede pasti debu ke situ semua kan. Sampai akhirnya saya putusin buat bawa anak itu. Karena bukan apa, pas dia meninggal ini, si Yuli meninggal ini, saya sempat datengin keluarganya, saudaranya gitu, maksudnya kan dia udah nggak punya ibu bapak, tinggal adik-adiknya doang. Saya datengin keluarganya satu persatu, itu udah nggak ada yang peduli bang. Akhirnya saya putusin bawa anak itu juga. Jadi 2 nih anak dia yang saya urus. Yang cowok umur 3 tahun lebih kan, yang cewek itu umur 4 bulan. Saya bawalah pulang. Selepas dibawa pulang, sempat ada adu argumentasi sama orang yang si tetangganya Yuli yang ngurus anak ini juga tadinya. Saya bilang gini, kalau anak kecil ini itu jangan direbutin, kasihan, saya bilang. Saya bukannya ngelarang, kalau memang teteh mau ngurus ya silahkan, tapi adik kandung almarhumah udah percayakan ke saya. Saya bilang gitu. Dan ibunya pun sebelum meninggal udah nitipin ke saya. Taunya saya baru tahu yang pas tahlilan pertama bang. Si suaminya bilang, pas dia masih belum dibawa ke rumah sakit ya, dia bilang, coba dong tolong cari rumahnya Teh Rini, katanya. Pokoknya cari sampai ketemu. Ternyata dia tuh udah 4 kali sama yang terakhir itu dirawat bang. Saya nggak tahu. Cari rumahnya Teh Rini, katanya. Kan si kakak juga katanya diasuh sama dia. Biarin deh yang kecil juga kasih lagi aja sama dia. Gitu. Maksudnya biar saya yang urus. Dan itu ada saksinya, si suaminya sama adeknya ini. Nah setelah itu akhirnya nggak banyak cerita, saya bawa pulang lah anak itu ya. Abang tahu sendiri dong, kalau kayak penyakit HIV gitu kan benar-benar harus perawatan dan perhatiannya harus yang benar-benar protek banget. Karena dari obatnya aja ada yang 4 jam sekali, 2 jam sekali kita kasih kan. Terus kalau kayak kita ngebersihin kotorannya atau apa aja harus gak sembarangan kan, harus pakai sarung tangan, hand sanitizer, macem-macem kan. Saya bawa ke rumah, pas saya bawa ke rumah, awal dibawa anteng bang. Awal dibawa anteng. Hari kedua, kok ini anak nangis terus, saya bilang kan. Oh mungkin saya mikirnya, mungkin dia belum terbiasa tinggal di rumah saya kan. Tapi ya istilahnya anaknya yang sebelumnya kan saya ngasuh juga. Itu tahu kalau itu adeknya, saya bilangin, sayang kok. Hari kedua nangis terus, hari ketiga masih gitu juga. Saya telepon lah adeknya almarhumah kan. Dek, ini kok si Dede nangis terus ya? Terus adeknya bilang gini, ya mungkin masih didampingin mamanya kali teh. Kan belum 40 hari mah emang begitu. Ya mudah-mudahan aja nanti kalau udah lewat 40 hari enggak, katanya gitu kan. Oh iya kali ya. Jadi itu sejak ada bayi itu hampir tiap malam itu saya nggak pernah tidur bang. Dan anak itu kalau misalkan ditidurin di bawah, jadi bukannya bau tangan, jadi gimana ya? Rewel aja. Jadi saya kan apa ada yang dia rasa sakit atau gimana? Kan saya kan mikirnya gitu kan. Selepas itu 2 hari 3 hari, nah pas 3 harian tahlilan almarhumah, kan saya adain tahlilan di sana kan. Kelar tahlilan, saya pulang. Si bayi itu tidur kan, saya taruh nih. Mumpung anak tidur nih, buru-buru nih saya nyuci apa kan mumpung bayi tidur kan.
kayak ada suara yang gimana sih bang, nyanyiin lagu tidur buat anak kecil tapi cuman gitu doang. Saya bilang, namanya kita ngontrak kan, oh paling dari luar kan. Gak lama itu bayi nangis, pasti saya tengok dong. Itu jadi posisi kontrakan saya gini bang, saya ngontrak 1 kamar tapi kamar mandinya di dalam. Jadi jendela, pintu, begitu kita buka pintu pas nengok ke kanan itu udah langsung kamar mandi bang, kesananya kamar blong. Saya posisi bayi itu kan di pojok kamar kan, jadi kalau misalkan saya nyuci, saya tengok itu langsung kelihatan kan. Saya lihat, itu siapa? Saya bilang kan. Jadi kayak ada yang kayak tidur miring gimana sih bang? Kalau emak netain anaknya gitu sambil gini. Itu siapa? Perasaan pintu dari tadi nutup kan? Karena kan posisi saya nyuci sampingnya itu pintu kan. Saya perhatiin, tapi nggak lama itu anak diem, kayak diempok-empok gitu bang. Saya liatin. Penasaran dong, saya bangun, pas saya mau samperin ke situ, nggak ada, hilang. Benar-benar ngelihat jelas bang. Tapi body-bodinya sih kayaknya kayak badan almarhumah ibunya anak ini bang. Tapi kan karena baru kali itu, jadi saya pikir, saya aja kali yang halusinasi, salah lihat gitu kan. Karena kan terlalu capek ya. Udah deh. Hari keempat masih begitu, rewel. Hari kelima rewel. Pas mau ke-7 harinya, kita adain tahlilan lagi kan. Adain tahlilan. Begitu pas saya lagi tahlilan, tetangga ada yang bilang gini, oh iya itu anaknya gimana, rewel enggak, katanya. Iya, si Dede nangis terus di rumah, belum biasa kali ya sama suasana rumahnya, belum kenalin apa gimana. Terus ada yang nyeletuk bang, tetangganya bilang gini, iya saya waktu itu katanya ngeliat si Yuli ini, si almarhumah lah gitu ya, si almarhumah katanya. Maksudnya, iya ngeliat katanya, keluar masuk rumahnya. Jadi posisi kontrakannya si almarhumah ini sejak almarhumah meninggal itu udah kosong gitu aja bang. Jadi kosong, benar-benar posisi sama percis pas ditinggal ke rumah sakit, nggak dibenahin, nggak dibersihin, nggak apa. Banyak deh istilahnya omongan-omongan yang nyampe ke kuping saya gitu ya. Dari mulai katanya ada yang nangis di makam dia. Karena kan di daerah Menteng Pulo itu kayak ini pemakaman gede, samping-sampingnya ternyata banyak kontrakan-kontrakan kayak kontrakan-kontrakan kumuh gitu bang. Banyak yang ngomong tuh, banyak yang nyampe ke kuping saya, tapi saya pikir ya udahlah, emang udah nggak ada, nggak usah diomongin, saya bilang gitu kan. Karena bukan apa-apa, masalahnya anaknya di rumah saya, takutnya diomongin dia malah ngikut ke rumah kan. Udah kelot. Pas begitu sampai pulang, saya telepon nih adik-adikan saya juga, si Hani nih. Karena istilahnya dulu kan kita bertiga ya bang, saya, Hani, Yuli. Istilahnya saya kan paling tua. Jadi ceritanya ini saya, karena saya paling tua, saya kakaknya. Ceritanya nih yang berdua ini adik-adikan saya nih bang. Karena kita kan senasib nih, pada nggak ada saudara kan. Setelah itu, dia kan juga sama punya anak kecil. Jadi pas tahlilan itu dia nggak datang bang. Tapi istilahnya kalau dari segi uang kita pada patungan nih buat tahlilan. Saya kabarin kan, tadi tahlilan kayak gimana atau apa. Saya video call lah bang. Begitu video call, jadi posisinya di kamar saya ini kan, ini pintu. Sini kamar mandi, sini kan kamar ngeblong. Nah di pojok sini kok ada kaca bang, cermin gede banget. Saya video call di pojok sebelah sini. Berarti kan kalau saya madepnya ke sini, begitu begini, langsung cermin dong, ya kan? Saya video call tuh, biar dia bisa lihat
ponakannya juga yang lagi tidur nih si bayi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya teh, nih tadi tahlilannya alhamdulillah lancar, saya bilang. Tadi juga uangnya juga cukup kok, beliin kue inilah, saya laporan gitu ya sama dia. Karena kita kan patungan biar sama-sama saling tahu gitu kan, uangnya habis kemana gitu kan. Saya juga nggak mau kan ketuduhan. Pas udah gitu, si Dede lagi ngapain? Tidur, dari tadi rewel, nangis terus, saya bilang. Udah gitu juga disentri terus, badannya sampai lemas. Dan saya juga baru tahu ternyata kalau anak kecil yang ketularan HIV gitu, itu buang airnya itu nggak berhenti Bang. Itu yang bikin badannya tuh benar-benar jadi kurus. Setelah itu lagi asik-asik ngobrol, terus dia bilang gini, Teteh, itu siapa teh di kaca? Teteh sama siapa di situ? Enggak, cuman bertiga sama anak-anak doang. Enggak, itu cewek siapa di kaca? Mana sih orang gak ada siapa-siapa? Saya bilang gitu kan. Di screenshot lah sama dia Bang. Itu teh, ceweknya kok malah makin sini makin dekat makin melotot, kata dia. Oh tutup aja tutup, katanya aku takut, dia bilang gitu kan. Bener, langsung dimatiin Bang sama dia. Lanjutlah di chat. Saya tanyakan, kok dimatiin sih? Cewek siapa sih? Orang Teteh di rumah cuman sama anak-anak doang bertiga. Saya bilang gitu kan. Enggak teh, sumpah demi Allah, Hani lihat katanya. Ada cewek teh, Hani lihatnya tuh di pantulan kaca. Gak ada dek, depan Teteh itu apa bupet TV, saya bilang. Gak ada cewek, orang Teteh sendiri. Ya Allah teh, nih Hani kirimin ya. Ternyata begitu dikirim bener Bang. Di screenshot sama dia bener. Tapi kalau pas saya lihat begini nggak ada. Jadi kayak ternyata cewek itu kayak di depan saya. Padahal saya sendiri nggak lihat ada siapa-siapa. Dan si adik-adikan saya ini ngelihatnya di pantulan kaca belakang saya. Selepas itu udah deh. Besoknya hari ke-8 nih Bang. Saya pikir selepas 7 harian saya sedikit bisa istirahat tenang gitu ya. Kan yang tadinya fokus ngurusin anak, belum bolak-balik kontrol ke rumah sakit, belum ngurusin tahlilan almarhumah ibunya juga kan. Saya pikir mending dah, udah agak tenangan gitu, udah 7 harian, nanti nyambung-nyambung kita di 40 hari kan, saya pikir gitu. Ternyata dari abis 7 harian tahlilan itu Bang, sampai seminggu ke depannya full teror Abang. Dan waktunya itu nggak pandang pagi, siang, sore, malam. Kadang kalau saya kan sejak ada bayi itu tidur paling baru bisa tidur pas azan gitu ya. Karena anak itu kalau malam itu nggak bakalan pernah bisa diam Bang, nangis terus sampai subuh. Ntar kalau pas udah ada yang azan baru dia berhenti tidur. Jadi mumpung dia tidur saya ikut tidur juga kan. Tapi anehnya itu anak tidur saya klonin kan. Masa itu anak pindah jadi di pojok sana? Terus siapa yang mindahin? Ada di pojok Bang, di tempat ayunan. Di tempat saya kan saya beliin ayunan yang per itu tuh kan. Sementara saya sendiri nggak merasa mindahin. Saya sambil mikir, ini anak siapa yang mindahin? Saya pikirkan. Kan karena penyakit anak ini udah positif HIV juga ya, ketularan mamanya. Jadi dari alhamdulillahnya si anak ini tuh dapat bantuan Bang dari kayak yayasan gitu kan. Terus setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali dari pihak rumah sakit, suster sama dokternya ada kunjungan ke rumah kan, sambil bawain kayak pampers, susu yang gitu-gitu kan. Karena kan susunya juga susu khusus Bang, nggak boleh kayak susu bayi biasa. Udah itu susternya bilang, aduh kok katanya si Dede makin sini kayaknya makin parah ya katanya sakitnya. Yesus, disentrinya nggak kelar-kelar, saya bilang.
Bu, ini anak kayaknya dibawa ke rumah sakit aja ya Bu ya, katanya dirawat. Emang kalau berobat jalan nggak bisa suster? Saya bilang, ini kondisinya kayaknya udah parah, ngelihatnya kok makin sini kayak makin kurus gini, makin kecil katanya. Yaudah suster, nanti saya pikirin ya, saya bilang gitu kan. Oh iya, nanti jangan lupa ya hari Jumat ada jadwal kontrol, kata dia gitu kan. Oh iya sus, jadi seminggu 2 kali tuh kita kontrol bang. Senin sama Jumat atau Selasa sama Jumat gitu kalau nggak salah. Waktu itu dirujuk ke RSCM. Nah setelah itu kontrol. Aduh bang, bener saya udah nggak tega deh. Abang bayangin aja anak umur 4 bulan bang. Setiap kontrol itu ngejalanin beberapa tes. Abang tau nggak sih kayak disuntik tapi benar-benar diambil dari kulit arinya tuh. Dikorek-korek, dicokel-cokel gitu. Itu bayi udah sampai kayak udah kebal bang. Saking udah keseringan gitu. Sampai udah nggak nangis lagi. Sampai saya bilang, ya Allah, kalau emang mau dikasih sehat, bikin sehat kayak jangan disiksa kayak gini. Saya sendiri ngelihatnya aja ngeri, nggak tega. Sampai akhirnya pas pulang ke rumah itu 3 hari ya bang. Setelah 7 harian tahlilan ibunya ini 3 hari setelahnya. Habis kontrol dikasih tahu saya sama Bu Diah nih orang yayasan, teh nanti hari Jumat kita kontrol lagi ya katanya ke RSCM. Iya Bu gitu. Nanti saya kabarin, kita harus pagi-pagi soalnya ngantri. Abang tahu dong RSCM ya, dari mana-mana ke situ semua. Pagi-pagi saya jalan, pas saya mampir dulu karena ada berkasnya si bayi ini yang ketinggalan di rumah yang ngasuh dia sebelum saya. Pas saya ke sana, tetehnya bilang, "Teh, iya kenapa teh? Itu si Dede hati-hati ya." Hati-hati kenapa? Enggak, udah 3 hari berturut-turut ini saya mimpi ibunya itu duduk. Jadi kayak rumah dia tuh di depannya ada kayak tempat buat duduk gitu bang, kayak bilik gitu dari bambu. Nah, dia duduk di sini gendong anak itu. 3 hari berturut-turut. Saya bilang, ya mungkin masih berat kali ibunya soalnya meninggal kan ninggalin anak yang masih bayi. Saya mikirnya kan pasti gitu ya. Ya hati-hati aja. Tapi rewel nggak? Banget teh. Ya itu mungkin bisa jadi ibunya ngikutin kali. Iya mungkin, karena kan belum 40 hari. Ya wajar lah. Saya bilang gitu kan. Udah sampai di situ. Ketemu lagi sama tetangga yang lain. Teh, itu si Dede gimana kabarnya? Alhamdulillah ada. Nanti juga ini saya mau jalan kontrol lagi, tapi ada berkas yang ketinggalan, saya bilang. Makanya saya mampir dulu ke sini. Teh, itu si Dede jangan ditinggal-tinggal ya. Ini kata tetangga yang kontrakannya nggak jauh dari makamnya si almarhumah nih bang. Jadi dari tempat dia ke makam almarhumah cuman kehalangan berapa makam doang gitu. Jadi kalau buka pintu udah kelihatan langsung makam dia. Teh hati-hati ya katanya. Si Dede jangan ditinggal-tinggal. Emang gak pernah saya tinggal kok. Kalau pun nyuci juga kan kamar mandi saya dikontrakan di dalam kamar. Ya pokoknya ngeri jangan. Iya enggak, kenapa? Takut ibunya ngikutin ya, saya bilang. Ya wajar kalau masih ngikutin namanya belum 40 hari. Bukan teh, bukan itu katanya. Maksudnya gimana? Bukan cuma saya teh. Disebutin sama dia, tapi nggak saya sebutin namanya ya tuh. Si itu. Bukan cuma saya doang. Ngeliat almarhumah ini ngegendong bayinya ke makam dia. Astagfirullah. Gak salah lihat, ternyata yang lihat bukan ibu-ibu ini doang. Biasanya kan kalau kayak di makam itu, di pemakaman yang luas gitu, di tengah-tengah tuh ada kayak gazebo buat pekerja tukang gali atau apa istirahat kan. Jadi ada 2 pekerja pemakaman situ yang kalau malam tuh kadang biasa tidur di situ bang.
Nah, suatu saat mereka tuh lagi pada ngopi ceritanya sambil ngerokok nih, sambil ngobrol. Nggak lama, katanya ada suara, "Ngopi, Mang." Iya, katanya. Nih orang ini nggak sadar, Bang. Dia tegur balik. "Mau kemana, Yul?" katanya malam-malam gini. Sebelahnya lagi ngopi, sampai langsung muncrat, Bang. Dia bilang, "Kenapa?" "Itu yang tadi udah meninggal, bego," katanya. Astagfirullahaladzim. "Iya, gue lupa." Jadi ternyata selepas dia pergi itu bukan cuma ke saya doang, tapi tetangga-tetangganya juga. Pas itu udah deh, saya pura-pura pura-pura biasa-biasa aja depan orang-orang itu ya. Padahal dalam hati saya juga ketakutan, bukan masalah ketakutan didatanginnya, bukan. Saya was-was sama bayi ini doang gitu loh, Bang. Posisinya kan lagi sakit kayak begitu kan. Iya. Sampai akhirnya jadwal periksa tuh hari Jumat. Jumatnya saya ke RSCM. Sempat dibilang gini, "Bu, ini kayaknya udah parah. Nanti kalau bisa hari Senin Ibu balik lagi ya ke sini. Ini harus bilas lambung." Jadi kayak dimasukin selang, Bang, dari hidung langsung ke lambung. Jadi susunya tuh langsung dari selang itu. Saya pikir, ya Allah, pasti sakit banget itu kan, apalagi anak kecil kan. Iya. Terus kata orang yayasan ini, "Ya nggak apa-apa teh, habis mau gimana lagi daripada nggak ada asupan nutrisi yang masuk," katanya. Ya udahlah. Itu niatnya Senin tuh kita mau balik lagi ke rumah sakit, Bang. Itu semua sama si Bu Diah ini yang orang yayasan udah disiapin. Selangnya, apanya semua udah dibeli, udah dipersiapin pokoknya. Ditanggung jadi biar sama yayasan ya? Biar iya, alhamdulillah emang rezeki anak ini bagus, ada 3 yayasan yang bantu dia. Sampai akhirnya jadi selepas dibeli peralatannya itu, nanti Senin maksudnya ke situ udah tinggal masuk doang gitu kan. Selesai itu pulang, kita nyampe ke rumah itu agak malam, jam-jam 7-an. Saya kan CS-an ya mau bayar RT-nya. Si Dede udah pulang, kata dia gitu. "Iya, habis dari rumah sakit Rini." "Iya, Bu." "Terus apa?" katanya. "Nanti harus bilas lambung hari Senin," saya bilang kan. Ya Allah, kasihan amat anak segede gini, katanya. "Coba sini mau gendong," katanya. Habis digendong, itu pas mau digendong gitu, Rini, nggak boleh amat sih kesaksian si ibu ini, katanya pas saya lagi serahin gini, kayak ada yang narik gitu, Bang. Kayak nggak boleh anaknya digendong orang. "Kenapa sih, Bu? Orang mau gendong atau tarik lagi?" "Ih, nggak narik," saya bilang. Bawalah, nggak lama abis digendong itu, "Udah nih bawa pulang nih, kasihan dingin, takut masuk angin." Pulang ke rumah, pas lagi pulang, biasa kan anaknya tidur kan, saya mandi dulu apa kan. Pas saya mandi, pas abis dari kamar mandi, itu almarhumah ibunya ada lagi, Bang. Posisinya sekarang ini lagi ngegendong anak ini. Di mana nih? Di tempat si Dede tidur ini, di pojokan rumah. Kan kita ngegelar kasurnya bawah. Dia lagi ngegendong bayinya sambil kakinya ngelonjor gini, sambil ngeliatin saya gini. Saya bilang, "Yo." Dia cuma diem kan. Makin saya dekat, nggak ada. Itu bayinya ke bawah sendiri. Tapi ya nggak dibanting gitu juga, enggak. Bawah sendiri. Yang disimpan gitu dia. Dari situ tuh anak nggak saya, sampai tidur aja saya gendong. Paling kalau ke kamar mandi doang baru saya tinggal. Nah udah itu, besoknya
hari Sabtunya nih, Sabtu pagi. Ditelepon lah. Teh, bisa kesini nggak? Ya, si dedeknya lagi anget badannya. Saya bilang, emang kenapa? Makamnya ambles. Aduh. Saya bilang, ya nanti deh insya Allah minggu ke situ atau enggak kalau abis selesai kontrol. Saya bilang, itu Sabtu ya, Sabtu pagi ya. Pas siangnya, karena dia kan kalau setiap malam demam terus ya bang. Saya bilang, Dede, ayo kita ke depan yuk. Maksud saya bawa ke minimarket di depan gang kan. Kita beli gel pendingin tuh bang. Jadi asal dia demam tinggal pakai gitu, saya stok kan. Itu sorenya masih saya gendong-gendong bang. Orang-orang aja bilang karena tahu kan ini anak udah nggak ada ibunya. Dede, ya Allah, biar sehat. Orang-orang aja nangis bang, lihat kondisi anak itu bang. Orang dikata sampai keriput bang ininya. Dede yang sehat ya, katanya sambil diusapin sambil pada nangis, yang sehat ya katanya. Bismillah, insya Allah Allah bakalan kasih sembuh. Kata, amin. Banyak yang sayang. Ada yang ngasih uang. Rini itu anak lu tuh sakit, itu dingin kali. Iya mak, Rini belum ada duit buat beli jaket, nanti deh. Insya Allah hari Minggu besok kalau ada duit mau jalan buat beli jaketnya si Dede. Tunggu bentar, kasih duitnya. Tuh beliin tuh besok. Jangan lu pakai jajan, ntar lu pakai beli bakso. Kagak mak. Makasih ya mak, biar berkah rezekinya. Nggak lama langsung saya beliin jaket kan. Banyak yang sayang sama anak ini ya. Alhamdulillah, rezekinya bagus bang. Nah pas udah gitu, sorenya saya gendong-gendong, sampai susternya bilang, kalau ama uaknya cantik ya katanya. Didandanin, pakai bando, wangi, katanya beda banget sama di sana, dia bilang. Ya karena kan saya ngertinya posisi di sana dia kan sambil jualan juga bang, jadinya kan mungkin repot, dia juga punya anak kecil juga sama. Nah udah gitu, itu sorenya saya bawa pas abis maghrib kalau nggak salah, dia muntah-muntah tuh, muntah-muntah. Saya gantiin pakaiannya, saya elapkan pakai air hangat. Itu matanya tuh ke atas kayak ada yang ngajak main gitu bang. Nggak lama. Kan ini tempat tidur dia, sebelah sininya kan ada meja kecil ya bang. Itu peralatan dia kayak minyak telon, apa kan saya susun di situ. Itu mejanya kayak ada yang nendang bang. Ubrek jatuh semua. Pas saya tengok, Dek, anteng amat. Posisinya tuh bayi matanya begini mangap. Saya lihat Dede, loh, kok perasaan? Saya lihat perutnya, loh kok perutnya diem. Saya lihat, loh, ini anak kok nggak nafas? Hah? Saya bilang, Dede, saya tekan-tekan kan, takutnya mati bang. Perutnya udah diem bang, udah bener-bener ke nafas, tapi saya pegang gini, jantungnya masih ada detaknya. Wah, nggak nafas. Buru-buru saya gendong, saya bawa ke Bu RT. Bu, ini gimana bu, si Dede bu? Ya Allah ini, terus ini gimana? Bu, numpang telepon dong bu ke susternya. Langsung dibilang, ya udah, Wak, pada manggil saya Wak kan. Ya udah Wak, buru-buru aja bawa ke IGD. Ini saya pesanin Grab car ya, katanya gitu. Sampai akhirnya saya sementara mumpung detak jantungnya masih ada kan dari sana saya dikasih alat-alat kayak oksigen, terus yang selang yang dimasukin ke sini kan sama nebulizer. Saya masukin oksigen sambil nunggu Grab datang. Alhamdulillah bang, tetangga-tetangga tuh ngantar sampai ke mobil datang itu. Ada yang bawain tabung gas, ada yang bawain tasnya, ada yang bawain map kan, berkas-berkas. Pas begitu nyampe, itu mungkin tuh teh katanya mobilnya, katanya, Pak RSCM ya? Iya katanya. Atas nama Suster Muti ya? Iya Pak. Nah tetangga saya bilang, Pak maaf ya, bawa mobilnya agak cepetan sedikit ya. Masalahnya ini bayinya udah gawat. Oh iya Bu. Masuklah saya nih sama si bayi nih. Begitu tutup pintu, oksigen udah dimasukin, semua udah dimasukin. Si supir negor saya bang. Malam Bu, katanya. Oh iya Pak. Nggak lama dia negor lagi. Malam Bu. Iya Pak. Saya pikir kan si bapak nggak dengar kali ya saya udah nyaut.
kok nyapa lagi, saya bilang kan. Udahlah, jalan. Pas begitu kan kalau dari tempat saya mau ke sana kan ngelewatin Menteng ya. Pas nyampe Taman Suropati belok dikit kan ada lampu merah di situ kan. Berhenti dong mobil. Dia nengok ke belakang. Pertama dia negor dulu nih sebelum nengok. Bu, itu anaknya sakit apa? Kok kayaknya gawat banget ya sampai pakai oksigen. Iya Pak, anak saya sakit udah parah, saya bilang gitu kan. Pas dia nengok ke arah bayi. Mungkin dia lihat kok bayinya saya yang gendong, pikir dia kan. Dia nengok lagi ke sebelah, dia nanya sopirnya. Ada VN-nya nanti saya kirim ke abang. Loh, ibu yang satu lagi kemana? Ibu yang mana Pak? Enggak, tadi kan ibu masuk berdua kan sama si ibu-ibu yang gendong bayi ini. Enggak, dari tadi bayi ini saya yang gendong Pak. Enggak, bukan ibu. Yang gendong yang satu lagi, katanya ibu-ibu yang pakai baju putih. Sama badannya kayak ibu, cuman dia rambutnya diikat. Dari situ saya mau ngadu nih ceritanya ke suster. Suster orang yayasan nih. Takutnya dia nggak percaya, saya buru-buru ambil handphone nih Bang. Kebetulan emang saya kan lagi chatan sama suster kan. Susternya nanya ini kondisinya gimana, jantungnya detaknya cepat apa normal gitu kan. Kebetulan saya pencet tuh PN nih. Maksud saya biar kerekam omongan dia gitu. Saya tanya balik nih Bang. Enggak Pak, maksudnya gimana Pak? Maaf, tadi saya kurang mudeng. Saya bilang kan kurang ngerti, maksudnya kurang paham. Enggak, tadi kan ibu naik berdua kan. Ibu bawa oksigen, tabung oksigen. Ibu yang pakai baju putih satu lagi gendong si dede ini katanya. Ah enggak, perasaan saya dari tadi masuk sendiri Pak. Anak ini dari awal masuk mobil saya yang gendong. Enggak Bu, bukan ibu. Saya lihat jelas bukan ibu. Saya lihat dari kaca. Kan kalau di mobil ada kaca di atasnya. Saya lihat di kaca aja memang ada. Si ibu itu ngegendong dede ini. Enggak Pak, saya sendiri Pak. Emang kayak gimana ciri-cirinya? Sama kayak ibu, badan-badannya. Cuman dia kayaknya rambutnya kayak dikuncir apa dijepit gitu, saya kurang lihat. Dia ngegendong si dede ini sambil ngeliatin katanya. Tapi nggak ngomong apa-apa, tadi saya sapa juga. Makanya tadi kan saya nyapa ibu, nyapa si ibu itu juga. Oh, pantesan tadi dia 2 kali bilang selamat malam. Terus saya bilang, itu Bapak yakin? Yakin Bu, ngapain sih Bu, saya bohong. Nah, baru saya berhentiin tuh VN kan. Takutnya saya ngadu ke suster atau ke adik-adiknya, takutnya kalau saya ngomong gitu nggak percaya, takutnya Bang, kalau nggak ada bukti. Akhirnya, mungkin arwah ibunya kali Pak, saya bilang. Maksudnya, emang ini bukan anak ibu? Ibu bayi ini baru meninggal Pak, seminggu yang lalu. Aduh Bu, kok saya jadi merinding ya? Tapi akhirnya nyampe di rumah sakit. Pas nyampe di rumah sakit, saya nunggu kan. Pak, masih lama nggak ya? Saya bilang. Tunggu ya Bu, itu masih ada orang. Aduh, posisi anak udah kayak gitu kan. Udah ngap-ngapan. Dikasih oksigennya udah ngorok Bang. Gak lama, saya lihat, kok dingin badan anak saya pikir. Saya bilang ke security, Pak, coba dong Pak cek bayi saya. Ini sebetulnya masih napas gak sih Pak? Saya bilang. Ternyata udah gak napas Bang. Nunggu orang yang lagi daftar. Langsung sama suster yang lagi nulis. Suster langsung bangun, langsung gendong bayinya langsung ke dalam. Ternyata anak itu udah meninggal Bang. Setelah itu udah dibikin catatan ya buat rekam medis kan. Bu, ini urus ya surat kematiannya di belakang. Si jenazah anak saya ini dibawa ke ruang singgah jenazah kan.
Ibu urus administrasinya sama surat kematiannya. Iya, saya urus. Itu posisi saya di rumah sakit cuma sendiri bang, jagain anak itu. Saya urus dulu. Itu mau saya tinggal aja nggak tega. Saya bilang, Dek, tunggu bentar ya. Mamanya ngurus surat-surat sebentar ya. Saya teleponin tuh mamangnya anak ini kan adanya almarhumah. Itu dikabarin anak itu meninggal, nggak ada yang nggak nangis. Bahkan yang ngurusin dia sebelum saya ini sampai sempat pingsan. Gak lama datang pihak keluarga yang ngurusin anak ini sebelum saya, barulah saya jalan ngurusin surat-surat kematian sama bayar administrasi kan. Pas udah gitu, itu saya pikir cuman saya doang yang lihat bang. Ternyata ada satu dari tetangga di daerah situ juga yang ngelihat itu si Yuli itu lagi diri di samping tempat tidur, tempat jenazah anaknya ditaruh. Jadi dia nungguin jenazah anaknya. Saya pikir saya doang bang yang lihat. Pas udah gitu, posisi waktu itu kan namanya orang panik ya, saya nggak bawa uang, nggak bawa apa, yang saya bawa cuma berkas-berkas yang penting kan saya pikir. Kepentok di biaya ambulans bang. Tapi alhamdulillah saya punya teman namanya Mas Kirno ya. Dia supir ambulans, akhirnya dijemput sama dia. Alhamdulillah nggak dikenain biaya sama sekali. Begitu di jalan, pas ditaruh di keranda. Itu mau diambil, digendong sama almarhumah ibunya. Sebelum dia megang itu buru-buru saya gendong anak. Jadi posisi saya kan di belakang tuh saya sama si kakak-kakakannya si bayi ini nih. Di depannya itu dia. Lagi ngeliatin saya. Saya gendong, dia duduk sambil. Sepanjang jalan? Sepanjang jalan. Wow. Sampai tiba di rumah yang ngurus bayi ini sebelum saya. Waduh. Kenapa saya taruh di situ, nggak di kontrakan saya? Karena posisinya kan dari rumahnya si teteh ini belakangnya makam. Makam ibunya juga dan makam dia nanti. Saya bawa ke sana. Istilahnya begadang lah di situ. Sempat saya rembukin sama suaminya almarhumah ini kan. Iya teh, titip aja ya, katanya dirawat baik-baik gitu kan. Kakaknya si bayi ini nih, ya udah kalau yang gede mah nggak usah dipikirin, biarin itu mah urusan saya bilang. Nggak lama, pas kelar itu, saya pikir kan kakaknya dia di rumah ya, saya titipin. Teh, Rini ke rumah dulu ya, soalnya si kakak takutnya rewel, saya nggak pulang seharian. Ya udah, nanti dimakaminnya ini jam berapa? Jam 9, jam 10-an katanya gitu kan. Ya udah nanti jam 8 saya ke situ. Saya pulang. Beli kembang dulu apa dulu kan di jalan. Pas begitu nyampe rumah, pas baru juga duduk kan, abis ke kamar mandi, abis apa, itu ada suara dia bang. Ada suaranya si Yuli ini. Teh, makasih ya udah rawat anak saya. Setelah pas itu kita buru-buru balik ke sana kan. Buru-buru balik ke sana. Ternyata yang bilangnya katanya suaminya udah dipersiapin, ternyata satu pun belum ada yang disiapin bang. Entah itu buat kafannya atau apanya. Cuman bener-bener bunga yang saya beli doang itu yang baru ada. Sampai akhirnya semua serba ngedadak nih, kita bahu-membahu nih gimana caranya biar ini anak cepet dimakamin kan. Itu selama anaknya digeletakin di situ, itu ibunya tuh tetap di atas kepala anaknya duduk ngeliatin. Sampai anaknya dimasukin ke liang lahat, itu ibunya ada berdiri. Udah selesai dimakamin, malamnya tetangganya ada yang telepon saya. Teh, ya, kenapa teh?
Itu kayaknya si Dede lagi digendong-gendong ibunya deh. Banyak yang lihat si Yuli ngegendong si Dede duduk nongkrong di atas pohon Kamboja deket makam. Pas itu sehari kan, tahlilan sehari nih anak ini. Tahlilan kedua, ketiga kita adain lagi kan. Itu pas lagi tahlilan, kita kan pada di dalam ya, yang di luar kan tahlilan khusus bapak-bapak cowok ya. Saya, keluarganya si Teteh kan di dalam semua ya. Itu pas tahlilan malam-malam dia ada Bang diri di depan sambil gendong anaknya sambil senyum. Udah gitu sampai ke 7 harinya. Pas udah 7 hariannya, makin kesini tetangganya itu makin, jadi penampakan dia tuh makin intens Bang. Dari mulai ngelihat katanya kayak cahaya masuk. Abis ya sekarang gimana nggak seperti itu, si bekas kontrakannya itu dibiarin gitu aja, nggak dinyalain lampu, nggak dibersihin. Istilahnya kan kalau belum 40 hari dia masih di situ Bang. Bukan 1-2 orang yang ngomong. Nah selepas udahlah berhubungan sama si Yuli ini, udahlah kita tutup sampai di situ ya. Gangguan tentang si Yuli ke bayinya ini. Sampai akhirnya si anaknya dijemput dibawa pulang kan sama dia. Nggak cukup sampai di situ Bang. Ternyata begitu saya balik lagi, kan udah 2 minggu nih, udah 2 minggu meninggal ini anak kan. Saya mulailah dagang lagi Bang. Mulai aktivitas lagi kan. Karena kan saya juga butuh beli susu buat kakaknya almarhumah kan. Saya mulai dagang lagi. Saya bilang kan tadi sama Bang, sebelum meninggal dia kan perempuan kerja malam ya. Di situ bisa dibilang dia tuh banyaklah tamunya gitu kan. Ada salah satu tamu dia yang kerja di luar kota. Jadi dia tuh nggak setiap hari di Jakarta Bang. Jadi misalkan kayak dia di Surabaya atau di mana, ntar 2 bulan 3 bulan sekali baru ke Jakarta. Begitu ke Jakarta langsung nemuin si Yuli ini. Datang dah tuh dia. Saya bilang ini, oh alhamdulillah baru banget datang, ada si bos nih datang. Katanya. Teh bikinin kopi hitam teh katanya. 2 ya. Siap. Saya bikin dong. Nih Bang. Bawalah sama dia. Duduk tuh di tempat biasa dia ngobrol sama almarhumah nih. Duduk di situ. Saya liatin aja dari warung, kan ini posisi warung sebelah situnya kan pagar-pagar yang banyak pot ngembang tuh kan, dia kan suka duduk situ. Saya perhatiin aja. Asik dia ngobrol Bang. Saya pikir dia lagi telepon pakai handsfree atau apa gitu kan. Asik dia ngobrol apa. Gak lama dia balik lagi tuh. Teh, nih gelasnya. Bikin 2 lagi teh. Ujuk ngopi banyak amat. Aus Bang. Saya bilang, udah buruan nanti Bebek marah. Bebek gaya. Saya bikinin lagi lah. Nih kopi gelas keempat ya Bang. Bikin. Bawa lagi ke situ lagi. Setelah itu jarak 5-10 menit dia balik lagi. Teh 2 lagi. Bang, abang udah berapa minggu sih Bang nggak ngopi? Saya bukan masalah nggak seneng, cuman aneh aja, kayaknya aus banget Bang sampai 6 gelas. Ih, bukan saya mana pernah ngopi Pok. Nah terus buat Bebek saya lah. Cilah Bebek gaya punya cewek baru nih, saya ladekin gitu kan. Ih, katanya kayak nggak kenal saya aja. Saya itu kalau udah sama satu orang udah nggak bakalan pernah sama cewek yang lain. Ya iya sih. Tapi nih ngomong-ngomong cewek beruntung mana nih yang dapetin bos nih? Saya bilang gitu. Lah cewek yang mana? Ya ada Teteh lah katanya. Setahu saya ada adean saya ini cuma si Yuli sama si Hani doang kan. Sementara si Hani kan udah nggak di situ. Dia mau udah punya suami. Ada saya yang mana? Siapa lagi? Yuli lah. Yuli.
Maksudnya bang? Ya itu tuh, itu kan kopi yang minta dia. Hah? Kopi tadi? Iya. Ini yang 6 gelas. Ya iyalah. Bukan abang yang minum. Bukan, aus banget tuh. Sejak kapan sih dia belajar debus katanya? Ya aus banget, antara haus dan dingin maksudnya. Ya antara haus dan dingin, kopi panas-panas kok main terbuka aja katanya. Saya masih rada shock. Terus rada bingung juga nih omongan si abang ini. Ntar dulu, bentar bang. Saya panggil nih abang-abangan saya juga kan. Kak, sini dah. Apaan? Sini dulu. Kenapa? Kata dia gitu kan. Dia kan Betawinya medok banget ya. Kenapa? Si bos. Saya kan ngebaca si bos. Si bos ngopi 6 gelas. Aus kata dia gitu. Dibilangin buat si bebek. Lo belum lama udah punya bebek baru. Ih, dengerin dulu, saya bilang. Dengerin. Ya tadi bebek baru mana sih katanya? Bebek gue yang dulu lah masih. Dia langsung connect bang. Hah? Maksudnya? Dari tadi nggak si teteh. Nggak abang, bebek baru. Bebek mana lagi sih? Si Yuli lah, bebek gua mah, kata dia gitu. Lu jangan begitu, bercandaan lu nggak lucu, kata si kakak nih. Maksudnya gimana sih bercandaan, emang siapa yang bercanda? Tanya aja si teteh. Ya teh, tadi udah berapa gelas saya beli kopi buat dia? Aduh bang, dia kan nggak pernah ngopi hitam bang. Saya bilang, orang dia yang minta sih. Tuh orang, dia maksudnya mau bilang, tuh orangnya masih ada, mau bilang gitu bang. Baru nyampe, tuh orang pas dilihat udah nggak ada. Lah, tuh anak kemana? Cepat banget hilangnya katanya. Sini lo, gua kasih tahu, kata abang-abangan saya nih. Coba jelasin sama gue maksudnya bagaimana? Kok bawa-bawa nama si Yuli? Si teteh, tadi saya kan pesan kopi, si teteh nanya. Pertama saya pesan 2, terus dia minta lagi, saya bawain 2 lagi. Terus dia minta lagi, ini pas terakhir dibikinin si teteh nanya lagi buat siapa? Ya buat si Yuli lah, buat siapa lagi? Gue kesini mana pernah sih sama cewek yang lain, dia bilang gitu kan. Kan gue udah langganan sama dia, kata si tamu ini nih. Ini lu maksudnya bercanda apa gimana? Kata abang-abangan saya nih sambil rada sedikit emosi kan. Demi Allah ngapain saya bercanda sih katanya. Maksudnya gimana sih? Kan gue kesini tahu sendiri kan gak setiap bulan. Per berapa bulan sekali gue baru ke Jakarta. Gue temuin ternyata dia minta kopi, gue kasih buat jajan dia. Ya udah gitu doang katanya. Nah, terus udah gitu. Bos, gue kasih tahu ya, si Yuli itu udah meninggal. Lu bilang bercandaan gue nggak lucu. Sebetulnya lawakan lu tuh yang nggak lucu, kata dia gitu. Dia tuh nggak percaya bang. Gak lucu gimana? Gue serius ngomong. Tanya semua orang sini, semua orang juga pada nyelawat kok. Yuli udah meninggal. Gak mungkin orang dari tadi sama gue kok, katanya. Malah katanya tadi sebelum yang minta kopi, gue sempat, maaf ya bang, gue sempat ngamar sama dia. Gimana ceritanya sih? Orang udah meninggal. Ya lu lagi orang masih ada dibilang udah meninggal. Ribut tuh bang, adu argumen di situ. Si tamu ini nggak percaya. Dia sempat ngamar. Iya. Si tamu ini nggak percaya. Sampai akhirnya dipanggil lah tukang ojek yang di depan tuh. Sini katanya. Apaan? Nih tanya dia. Katanya dia habis ketemu si Yuli. Ih. Yang udah meninggal kok ditemuin. Itu dia masih bengong aja bang. Masih kayak percaya nggak percaya gitu. Sampai akhirnya ada juga yang lewat satu lagi nih, temannya dia, teman almarhumah. Tuh satu lagi. Sini Mia katanya. Apaan kak? Katanya.
Nanya. Dia nggak percaya, dibilang si Yuli udah meninggal bang, sakitnya udah parah, sakitnya udah lama. Hah? Dia tadinya berdiri bang, berdiri gini, langsung yang, terus tadi gue ngamar sama siapa? Kan nggak cuman dia doang bang. Ternyata pas kesininya banyak juga kesaksian dari tamu-tamu langganan dia yang ketemu dia juga. Banyak yang nggak tahu Yuli ini udah meninggal. Jadi yang ditampakin sama dia tuh bukan cuma saya doang bang. Semua yang kenal. Dan ini setelah meninggal ini lama ya. Soalnya ada tamu-tamu yang udah jarang-jarang datang. Iya. Nggak cuma satu tamu gitu, banyak tamu ini. Iya, banyak. Berarti ini kejadian setelah Yuli meninggal anaknya. Ini masih berbulan-bulan ini terjadi, orang-orang yang nggak tahu Yuli meninggal semuanya diketemuin. Tepatnya sampai pokoknya sebelum 40 hari itu ada aja laporan bang. Sebelum 40 hari? Oh. Nah ada juga temennya, kan kalau di situ cewek-cewek ngamar nih, dia bilang gini, ada yang lagi beraktivitas lah ya di kamar itu. Terus tiba-tiba ngelihat sosok dia diri di situ. Langsung pada kabur semua. Segitu mengganggunya ya. Tapi ini sampai 40 hari itu? Iya. Batasnya di 40 hari terakhir gangguannya? Iya. Tapi ya kalau yang lain saya nggak tahu ya. Itu cuman yang saya dengar doang. Berarti kalau Teteh sendiri ngelihat Yuli itu saat kapan terakhirnya? Karena sisanya itu laporan-laporan dari orang-orang yang ketemu sama Yuli ya. Sampai anak itu meninggal hari ke-7. 7 harian si Dede. Nah, di saat udah balik Teteh jualan, Teteh udah nggak pernah lihat sosok almarhum lagi. Almarhumah nggak? Belum. Nggak pernah. Nah, tapi laporan-laporan dari orang-orang ya. Baru lihat itu pas ke 40 hariannya. Hari terakhir? Pas 40 harian kan kita ngadain tahlilan lagi ya bang. Ini di mana tahlilannya? Kalau ini tahlilannya dekat rumah saya. Oke. Saya tahlilan. Karena posisi waktu itu kan nggak ada yang bantuin ya. Kalau di tempat saya kan tahlilan tuh kadang macem-macem ya, kayak nasi, bihun, tumisan, ayam, macem-macem kan. Karena posisi tenaganya nggak memadai bang, jadi saya bikin yang simpel. Si nasi, ayam bakar, sambal, lalapan, goreng tahu tempe udah kelar lah saya pikirkan. Kalau cuman gitu doang kan masih bisa saya atasin sendiri ya. Bikinlah tuh saya ceritanya, masak. Ada satu tetangga saya yang bantuin. Jadi kita cuman berdua doang nih bang, masak buat 40 harian. Karena kan kalau kayak kue-kue apanya udah saya beli dari sehari sebelumnya kan. Pas lagi masak, udah kelar nih, semua udah matang. Saya bungkus-bungkusin dong, saya masukin ke dalam box kan, buat nanti tahlilan. Saya susun. Ini kan kardus ya, ini kan udah kesusun rapi semua. Kardus berkat bang, geser sendiri. Saya rapihin lagi. Dirapin yang ini, geser yang ono. Ini yang ngelihat Teteh sama yang teman bantu masak? Bukan saya doang. Saya laporan dong ke adik-adikan saya si Hani ini. Dek, apa teh? Sambil saya video call kan saya kasih lihat. Tuh udah kelar tuh. Teteh bikin yang simpel aja deh biar nggak ribet. Nasi, ayam bakar, lalap, sambelan, tahu tempe, digoreng udahlah, yang penting ada. Terus adik-adikan saya bilang, ih ayam bakar itu kan kesukaannya Yuli. Oh. Ini makanan berkat di 40 harian yang nggak sengaja itu makanan kesukaannya almarhumah. Dari situ, pantasan kenapa? Ini kan udah Teteh susun rapi. Tadi ngegeser sendiri. Ayo lu Teteh. Lagi Teteh bukan disisain satu buat dia. Ya gimana juga ya. Tapi ini gangguan terakhir yang Teh Rini alamin ya? Di hari enggak, 40. masih ada. Masih ada? Selesai 40 hari ya.
Udah kelar nih 40 harian tahlilan. Besoknya dia masih datang lagi, Bang. Dia datang, tapi nggak yang ketok-ketok rumah ya. Pas saya habis makan nih, bangun kan mau naruh piring ke kamar mandi. Baru saya bangun pas nengok itu dia udah diri di depan saya sambil gendong anaknya. Padahal belum terlalu malam, Bang, baru jam 9. Saya bilang, apa ini, Yul? Teh, makasih ya. Maaf udah ngerepotin. Yuli pulang ya. Pamit. Udah kelar. Baru 100 harinya. Pas ke 100 harinya, 100 harian dia datang ke tempat saya. Terus ada salah satu temannya dia dimimpiin dia juga. Kata-kata antara dia datang ke tempat saya sama kata-kata yang datang ke mimpinya temannya dia nih, itu sama, Bang. Kenapa tuh? Dia cuma bilang, gue benci semua saudara-saudara gue. Semua orang itu gak ada yang mau tahu kesusahan gue. Sampai terakhir gue meninggal, dia pada juga gak ada yang mau datang ke tempat gue. Selain Teteh. Jadi sampai kapanpun gue bakal datangin terus orang-orang yang gue benci. Aduh. Itu sama percis. Waktu datang ke saya, dia bilang begitu, dan ke mimpi temannya itu, dia juga ngomong begitu. Di malam yang sama. Tapi kesini-kesininya sih, alhamdulillah udah gak ada gangguan kan. Setelah dia datang itu, kan 100 harian tuh kita adain tahlilan lagi, besoknya saya ke makamnya. Karena saya dengar kabar, kata si teteh yang jaga ini, kemimpiin si Dede terus katanya. Si Dede datang tapi kepalanya doang. Aduh. Teh, saya mimpi kedatangan si Dede, tapi kok katanya si Dede datang kepalanya doang yang nggak ada badannya. Ternyata pas saya lihat, oh iya, saya baru ingat makamnya itu kan masih makam bambu gitu ya. Jadi belum saya kasih pusaran gitu, yang nama apa. Karena kan meninggalnya ngedadak waktu itu. Baru ingat. Harus dirapiin? Iya, akhirnya dua-duanya saya rapihin. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada lagi. Ya. Wah, nih cerita almarhum ini dibilang pilu. Gue ngerasanya kayak apa ya, bawaannya haru, sedih karena si Dede ini nih masalahnya. Dan semua gangguan yang terjadi dari ibunya, dari Yuli ini, yang sampai akhirnya ngebawa pulang anaknya sendiri. Tapi si customer-customernya dia ini yang muncul ini, padahal Yuli udah lama nggak jualan ya istilahnya ya, nggak jualan di tempat itu. Tapi customer ini setelah Yuli meninggal malah ketemu Yuli lagi. Iya. Dan yang gue nggak habis pikir juga malah ini teh, customer ini bisa-bisanya ngamar sama si almarhumah ini, gangguannya sampai segitunya. Ya kan nggak tahu, pada nggak tahu. Nah pas begitu dikasih tahu pada shock. Gue kan sampai tadi bilang, oh, berarti tadi gue ngamar sama siapa dong? Dan ini sebenarnya bahayanya, salah satu bahaya yang paling gede di saat bermain sama hal-hal yang seperti ini ya, misalnya kayak lokalisasi atau free sex dan lain-lain gitu ya. Ini bahaya yang paling gede karena segitu besarnya resikonya ya. Iya, betul. Karena nyambernya pun ke anak si pasangannya juga gitu. Dan gangguannya sampai segitunya, sampai anaknya kebawa gitu. Tapi anaknya yang gede itu sampai sekarang masih sama Teteh? Masih. Dia tahun ini insya Allah masuk PAUD. Oh, oke. Berarti umurnya sekarang berapa tadi? 4? Mau 5 tahun. Oh, mau 5 tahun. Nih, kejadian terakhir ini berarti kemarin nih di 2022 ya? Iya. Dan berarti runtutannya
itu bertubi-tubi dari Yuli meninggal, anak yang kecil ini meninggal, sampai 40 hari ya. Iya, sampai 100 hari kan. Sampai 100 hari. terakhir. Tapi dari 40 pamit itu. Dari 40 sampai 100 ini sebenarnya nggak ada yang terlalu gimana-gimana Kalau ya. gangguan ke saya enggak, cuman paling kayak yang Laporan-laporan dari orang ya. itu ya adanya ya. Ada juga katanya yang lihat, iya dia kayaknya datang ke rumah. Dulu kan dia sempat kos di Pasar Rumput juga. Katanya, iya ada si Yuli tuh katanya datang ke bekas kontrakannya. Tapi ditegur diam aja, pas dilihat taunya nembus ke tembok. Aduh, ya. Tuh banyak orang yang bertemu almarhumah dengan kejadian-kejadian yang seperti itu ya. Dan terakhir mungkin mudah-mudahan anak yang sekarang dirawat sama Teteh, termasuk anak yang meninggal kemarin juga jadi berkah buat Teh Rini ya ke depannya ya. Amin. Dan terbukti juga banyak orang baik yang mau nolongin si Dede almarhumah nih. Alhamdulillah rezekinya bagus itu. Sepanjang sakitnya, orang sekitar, Bu RT, suster-suster, semua sampai ke tetangga-tetangga. ya banyak yayasan, banyak orang sekitar yang support ya. Iya. Ya, Teh Rini, makasih ya udah mau cerita pengalaman yang satu ini. Sehat-sehat terus buat Teh Rini, semoga. Kalau buat gua, semoga pahalanya dilebihin berlimpah-limpah buat Teh Rini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semua hal yang sebelumnya Teh Rini lakuin deh buat anak ini dan si almarhumah ya. Dan mudah-mudahan almarhumah juga tenang saat ini di sana ya. Mudah-mudahan nggak banyak orang-orang lagi yang mendapat gangguan atau melihat sosok almarhum ya. Makasih ya Teh udah mau cerita pengalaman yang satu ini. Dan teman-teman lo bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman yang dialamin sama Teh Rini. Dan ini kali kedua Teh Rini juga cerita di sini. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Ini karena sekali lagi banyak yang minta Teh Rini buat cerita lagi, dan emang banyak cerita yang dialamin sama Teh Rini. Jadi ya inilah kenapa Teh Rini bisa cerita lagi di sini. Tulis di kolom komentar gimana menurut kalian yang dialamin sama Teh Rini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak ya yang udah nonton sampai habis. Terus support channel Narasi Misteri. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kita bisa terus berbagi cerita dari orang-orang di luar sana yang di luar nalar, yang banyak orang alamin tapi kita nggak tahu. Ya udah kalau gitu, gua Randi Mulya pamit, ngewakilin Teh Rini pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,